Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, Bapak-bapak jemaah Masjid Umar bin Khattab dan pemirsa Najiyah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Azinillahu wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala yang senantiasa mencurahkan limpahan kepada kita, limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya sehingga kita dapat kembali berhadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kajian yang rutin kita laksanakan. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga wasilah ini terhubung terus dengan beliau dan kita nanti mendapat syafaatul uzma dan syafaatul khassah di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ikhwah sekalian muliakan Allah, kita akan melanjutkan sebagaimana rutin di Jumat ketiga ini. Kita membahas di kitab yaitu Arba'una Qaidah fi Halil Masyakil, 40 kaidah dalam mengurai atau menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Di kesempatan ini kita akan masuk kepada kaidah yang ke-17, yaitu iltimas ridallah, yaitu senantiasa mencari dan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang ke-17 ini adalah perkara yang agung, perkara yang besar sekali. Bagaimana kita itu betul-betul untuk bisa menghindari problematika masalah-masalah kehidupan kita, maka orientasi kita adalah semua yang kita lakukan itu, aktivitas, pekerjaan, tindakan kita semuanya itu hanyalah dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Letih, lelah, penat dan semua macam yang kita hadapi. Kalau kita betul-betul niatkan hanya menggapai ridho Allah, tidak ridho yang lain, maka semua perkara-perkara itu akan mudah kita hadapi dan akan kita lewati permasalahan itu dengan sebaik-baiknya. Dan ini akan menghindarkan kita dari perkara-perkara yang kita benci. Ya, karena inilah ya yang harus kita cari dan harus kita niatkan terus atau kita upayakan dalam diri kita itu betul-betul hanya yang kita lakukan itu adalah untuk semata-mata ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengutip dari apa yang dikatakan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ibnu Abbas atau Abbas bin Abdul Muthalib ya, itu bapaknya atau sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka ta'mul iman, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan." Ini kata Abbas ya, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
akan merasakan kelezatan atau kemanisan iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb-Nya dan Islam sebagai agamanya serta Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Ini ya dikatakan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ridho itu kita jadikan Allah sebagai Rabb kita, kita betul-betul ridho Allah itu sebagai Rabb kita. Meniadakan, menafikan ya Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Nah, itu yang kita baca setiap pagi, zikir pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyah. Ikrar kita terus. Ya, ikrar yang harus kita ucapkan, pengakuan kita akan keriduan kita kepada Allah sebagai Rabb, sebagai ilah, sebagai yang kita ibadahi, sebagai kita sembah, tempat kita bergantung, tempat kita meminta, tidak ada lain. Nah, ini ikrar yang terus kita baca setiap pagi. Kemudian Islam sebagai agama kita, betul-betul kita masuk ke dalam Islam itu betul-betul menyeluruh. Nah, ini panjang kajiannya. Bukan Islam seperti Islam yang kebanyakan atau ragu-ragu atau masih separuh-separuh. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu betul-betul dengan kafah, menyeluruh. Masuk dengan semuanya, badan kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya betul-betul Islam itu sebagai agama kita. Nah, kita ikrarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Nah, ini kita lihat komentar atau apa yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimallah, ya. Semoga Allah merahmati beliau. Imam Nawawi ketika menjelaskan makna hadis ini beliau berkata, nah ini beliau komentar dari Imam Nawawi, orang yang tidak menghendaki selain ridho Allah Ta'ala dan tidak menempuh selain jalan agama Islam serta tidak melakukan ibadah kecuali dengan apa yang sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tidak diragukan lagi bahwa siapa saja yang memiliki sifat ini maka niscaya kemanisan iman akan masuk ke dalam hatinya sehingga dia bisa merasakan kemanisan dan kelezatan iman tersebut, insyaallah. Nah, ini dia. Jadi kita sudah pengakuan kita totalitas, barulah kita merasakan dzuk, merasakan kelezatan iman, kemanisan iman itu dalam dada kita. Bagaimana kita ya ridho Allah sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita. Nah, ini kan menafikan, mentiadakan Tuhan-Tuhan selain Allah, ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengakuan kita yang sesungguhnya. Bertolak belakang nanti orang yang mengikrarkan ini tapi dia masih ragu, dia masih belum yakin. Jadi ada satu doa yang selalu harus kita ucapkan ikhwas sekalian, Bapak-bapak. Harus kita berbanyak doa ini di akhir solat kita, di akhir tasyahud kita sebelum salam. Apa doanya? Allahumma Rabbi zidni imanan wa yakinan wa fikhan. Ya. Rabbi zidni imanan wa yakinan wa fikhan. Ini selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar Allah menambahkan terus kepada kita iman. Kita sudah mengikrarkan diri kita beriman. Tapi kita minta terus kepada Allah agar terpatri iman itu di dalam diri kita. Betul-betul iman yang sesungguhnya. Minta terus kepada Allah. Kemudian yakinnya dengan keimanan itu. Jangan ragu lagi, jangan syak ya dengan keimanan kita.
Karena yang akan menjerumuskan kita dari iman itu adalah keraguan-raguan tasykik. Tidak benar imannya. Nah, kalau tidak benar imannya, salah jalan. Nah, yang ketiga, fikhan. Fikih, paham kita dalam beragama. Ini yang kita minta selalu kepada Allah. Berarti apa? Sejalan ketiga-tiganya. Iman, yakin, dan fikih. Fakih. Maka kita doa juga kepada Allah, Allahumma faqihni fid din. Allahumma faqihni fid din. Ya Allah, pahamkan aku dalam agama ini. Ya Allah, pahamkan aku dalam agama ini. Nah, kalau kita faqih dalam beragama, ya, kita akan lihat orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwan sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini komentar dari Imam Nawawi rahimahullah. Kalau sudahlah kita ikrarkan ini, ketiga pilar ini, maka kita akan merasakan manisnya kelezatan iman di dalam dada kita. Nah, nyata kita rasakan. Jadi untuk makom, sampai ke makom ini, kelezatan imam itu, sudah tidak ada lagi ya permasalahan di dalam kehidupan ini. Ajaban, karena semua perkara itu sangat menakjubkan kita, seorang mukmin. Apalagi kita sudah baca zikir pagi, semua sudah ya kita lalui hari ini. Sudah kita ikrarkan pagi itu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Apa yang Allah tentukan, apa yang Allah takdirkan menimpa kita, kita ikhlas menerimanya. Ya, setelah kita berusaha, maka apa yang terjadi, baik yang baik, apa yang buruk menimpa kita, kita ridho. Nah, di situ nanti akan menafikan kita dari suuzon, berprasangka buruk kepada Allah. Ya, baik, buruk, ataupun yang baik menimpa kita, semuanya itulah kehendak, ketentuan Allah. Kita ridho menerimanya ini. Nah, ini baru kita ikrarkan, ya, raditu billahi robba tadi. Nah, untuk mencapai manis iman ini, kawan sekalian, kan butuh juhud, butuh kejuhudan, ya, kesungguhan kita. Karena tidak akan mungkin sesuatu yang mahal itu, sesuatu yang berpaling tinggi itu akan digapai dengan mudah. Lezat iman, ya, kelezatan. Yang paling lezat di dunia ini apa? Makan makanan yang lezat-lezat. Makan ayam misalnya, aku makan capi kemarin kita rendang, ya. Makan yang lezat-lezat, apakah itu yang lezat? Ya Pak, mana yang paling lezat? Coba bandingkan Bapak dari kuas kalian, mana yang lezat kita menahan makan atau menahan buang air besar? Mana yang lezat kita kira? Setelah buang air besar atau setelah makan? Kalau kita makan, kalau enggak ditahan masih bisa enggak? Masih ya? Enggak makan 2 hari, 3 hari insya Allah masih bisa. Tapi kalau buang air besar, ditahan gimana? Subhanallah. Meriang kepala kita Pak. Nah, banyak yang sakit. Nah, kelezatan ini kita rasakan, jadi enggak ada yang lezat di atas ini. Lezatlah kita diberikan toilet yang paling bagus. Subhanallah, ya. Kalau makan masih bisa ditahan, yang enak. Tapi kalau buang air besar, selesai kita buang air besar, apa kita baca? Wofronak, lezat enggak? Nah, nanti di sorga tidak ada toilet. Nah, mana yang lezat itu? Tidak ada toilet. Semua makanan kita akan jadi darah dan daging.
Itu nanti kenikmatan, kelezatan yang dijanjikan disediakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan untuk apa kita ya banyak membandingkan ini? Apa? Nikmat kelezatan buang air besar lebih lezat daripada makan yang enak yang enak-enak. Kalau jamaah haji atau jamaah umroh ya akan merasakan itu kelezatan itu. Bisa berjam-jam tahan untuk menahan buang air kecil dari zuhur sampai isya, tahan. Subhanallah, ini dirasakan. Kenapa? Semua jamaah menahan tuh, apalagi itikaf kita Ramadan, ya. Kenapa? Kalau keluar nanti nggak bisa lewat lagi gitu. Ya, karena pintu bisa ditutup, blokade, ya ditahan. Nah, tidak ada jadi penyakit. Nah, ini yang dirasakan oleh jamaah-jamaah umroh yang itikaf di bulan Ramadan ini salah satu kelezatan yang mereka rasakan, mampu menahan buang air kecil berjam-jam. Setelah kita ke toilet, tidak ada yang dikeluarkan sedikit saja. Itu baru di dunia, apalagi nanti di surga insyaallah ya. Nikmat kelezatan itu yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, jadi ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang penting yang terkandung dalam hadis ini yang dapat kita petik. Hadis tadi itu ridho, arti ridho itu apa? Ridho kepada sesuatu adalah merasa cukup dan puas dengannya serta tidak menginginkan yang lainnya. Ini yang maksud dengan ridho. Ya. Ridho kepada sesuatu, merasa cukup dan puas dengannya dan tidak lagi menginginkan yang lain. Merasa cukup dia, merasa puas dengannya. Dia katakan Allah raditu billahi robba, cukup puas dia dan dia tidak lagi mencari ilah selain Allah. Tidak menginginkan yang lain. Nah, mafhum mukhalafahnya, kalau seseorang atau yang masih tergantung kepada sesuatu selain Allah, berarti dia belum murni ridhonya, belum tulus ucapan ridhonya kepada Allah. Maksudnya apa? Masih dia mencari Tuhan yang lain. Masih tergantung kepada kekuatan yang lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ya arti ridho. Kita puas, kita cukup ya, dan tidak menginginkan selainnya. Itu dia. Kita cukupkan Allah sebagai Rabb kita, ridho kita. Kita nafikan, kita tidak ada lagi mencari selain Allah sebagai Rabb. Kita yakini ridho Islam itu sebagai agama kita. Tidak ada lagi agama yang lain selain Islam. Inna dina indallahil Islam. Ini ada pula semua agama itu masuk surga katanya kan? Ya, semua agama itu sama, kan punya kartu masing-masing. La haula wala quwata illa billah. Orang-orang seperti ini akan muncul ikhwas sekalian, fitnah akhir zaman ya. Yang omongannya tidak pernah dikatakan ya. Bahkan booming tersebar pula dan tidak ada yang bebas beginilah negara kita. Kalau di negara Islam ini sudah berpisah kepalanya dengan badannya. Itu akan merusak pemahaman di dalam agama. Islam kita ridhoi itu sebagai agama kita, berarti kita selain Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam dinna fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, mereka tidak akan diterima agama itu, tertolak. Ya, maka satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Selain Islam tidak diridhoi oleh Allah.
Allah Tuhan kita. Kalau Tuhan mereka mungkin, ya. Tapi Tuhan kita adalah Allah. Yang diridhoi Allah itu Islam. Mungkin surga yang dikatakan mereka bukan surga yang dijanjikan oleh Allah. Mungkin ada surga-surga yang lain mereka. Maka ini iman kita, ya, akan kebenaran Islam sebagai yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita ridhoi Nabi kita Muhammad sebagai Rasul terakhir. Kita terima syariatnya, kita ikuti ittiba kepada yang beliau sampaikan. Bahwasanya itu adalah sebuah kebenaran yang akan kita jalani. Nah, dikhuskan milik Allah. Ya, jadi ini yang harus kita lakukan, ridho, puas, cukup, dan tidak menginginkan yang lain. Nah, kalau masih dia mencari yang lain, berarti dia tidak ridho. Ya. Kemudian arti merasakan kelezatan kemanisan iman, ya, maksudnya adalah merasakan kenikmatan ketika mengerjakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Bersabar dalam menghadapi kesulitan dan mencari ridho Allah Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengutamakan semua itu di atas balasan duniawi, disertai dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dengan melakukan segala perintah dan menjauhi larangannya. Ini dia kelezatan kemanisan iman, adalah di saat-saat kita mengerjakan ibadah dan ketaatan kepada Allah, ya, dan bersabar menghadapi kesulitan dalam mencari ridho Allah Ta'ala, ya. Inilah yang kita inginkan. Mana kelezatan waktu kita beribadah, saat kita melaksanakan sholat, bersepi-sepian dengan Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendirian kita, terasa kelezatan kita dalam beribadah itu. Subhanallah, ini apa yang kita inginkan. Kelezatan ini tidak bisa dibayangkan. Bahkan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ta'ala jamin semuanya itu, ada seorang sahabat itu, ya, karena saking lezatnya dia sholat, bagaimana untuk mencabut panah di punggungnya dalam perang, bagaimana dia minta agar sahabat yang lain mencabut anak panah itu waktu dia sedang sholat, ya, sedang sholat. Apa lagi, tidak lagi merasakan sakit. Nah, demikian begitu kelezatan yang dirasakan tadi. Nah, tidak ada lagi merasakan sakit. Ini sampai ke makom ini kita harusnya sholat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terasa kekhusyukan kita dalam beribadah itu. Ini yang dapat kita rasakan dalam kita beribadah. Setiap ibadah yang kita rasakan, ya, kelezatan iman dan kemanisannya itu, ya. Nah, ini yang kita tuntut senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwan sekalian dimiliki Allah, kita lihat makna ridho kepada Allah Ta'ala sebagai Rabb. Nah, ini maksudnya apa? Adalah ridho kepada segala perintah dan larangannya. Maksud ridho kepada Allah Rabb sebagai Rabb itu adalah ridho kepada segala perintah dan larangan Allah. Ridho kepada ketentuan dan pilihannya, serta kepada apa yang diberikan dan dicegahnya. Inilah syarat utama mencapai tingkatan ridho kepadanya sebagai Rabb secara utuh dan sepenuhnya. Nah, ini kita lihat ikhwas sekalian makna raditu billahi rabba. Kita jadikan Allah, ya, sebagai Rabb, dan kita ridho Allah sebagai Rabb kita, itu kita ridho segala perintah dan larangan Allah. Maka semua yang diperintahkan Allah kita kerjakan. Sami'na wa ata'na, kita dengarkan dan kita patuhi. Tidak seperti orang Yahudi, sami'na wa asayna, kami dengarkan karena kami selihi. Tapi orang mukmin yang sudah dia ikrarkan Rabbnya, Allah sebagai Rabbnya, maka dia menerima, ya, ketentuan Allah itu dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Nah, dan juga ridho kepada ketentuan Allah, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Jadi semua yang diperintahkan oleh Allah dia terima dengan patuh. Nah, ini yang dikatakan kepatuhan yang murni itu seperti kita ambil hikmahnya ya kisah yang dibacakan kemarin oleh para khutbah, para khatib, para asatiz kita bagaimana hikmahnya kurban ya. Itu keikhlasan. Bayangkan bagaimana sedihnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dia merindukan anak, dapat anak, dia berdoa siang malam agar dapat seorang anak untuk meneruskan dakwahnya, meneruskan risalahnya. Siang malam dia berdoa merindukan seorang anak itu. Di saat dia sudah berumur tua lanjut, kemudian Allah berikan kepadanya seorang anak. Nah, waktu dapat seorang anak, datang perintah Allah. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ini diutarakan oleh Ibrahim. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku dan mimpi para nabi itu adalah hak. Sungguh aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anak? Ya. Itu yang dikatakan oleh Ibrahim. Ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, kalau itu perintah Allah, laksanakan. Mudah-mudahan aku menjadi orang-orang yang sabar. Nah, tidak lagi dia berkata, subhanallah, bandingkan dengan kita, Pak. Nah, mengapa begini ya? Ya seharusnya. Kenapa perintah ini aku dikorbankan? Ya. Kenapa aku disembelih? Ini jiwa-jiwa yang ridho dengan ketentuan Allah, ridho dengan ketetapan Allah. Kalau itu sudah perintah Allah, mereka lakukan. Tapi lihat bagaimana kesudahan orang yang taat dan patuh ya kepada perintah Allah, Allah tukar dia dengan sembelihan yang agung. Begitu juga Siti Hajar, ya. Siti Hajar ibunda Ismail di tengah gurun pasir, di lembah tua, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia, di negeri yang tidak bisa ditumbuhi, tidak bisa bercocok tanam. Kemudian kemudian perintah Allah kepada Ibrahim agar Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan anaknya. Ya. Bagaimana itu, ibu-ibu? Coba bayangkan kalau seandainya suami ibu membawa ibu ke sebuah lembah, ke gunung misalnya. Barang umahat, ke ladang sajalah, jauh. Apa kata bapaknya? Tinggal kamu di situ dengan anak kecil. Kira-kira gimana ibu-ibu? Ya. Sumpah serapah mungkin yang muncul itu. Subhanallah, ini apa kata Siti Hajar terkala Ibrahim meninggalkan bukan? Kalau ini betul-betul perintah Allah, lan yudayyana. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Itu ucapan seorang istri yang salihah. Subhanallah. Ya, inilah perintah yang betul-betul keridoan yang sungguh-sungguh ridho dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat kita petik hikmahnya ikhwah sekalian. Dalam kisah yang para Nabi Ibrahim, Nabi Allah, Abul Anbiya ini ya dan keluarganya itu adalah keridoan yang di atas tingkatan yang paling tinggi. Nah, kita terus mempelajari ini kisah-kisah para anbiya ya dengan berbagai problematika, berbagai macam musibah yang dijalani, ya. Mereka itu kita bandingkan dengan yang kita hadapi. Belum seberapa dengan ujian diberikan kepada kita. Asyaddul bala al-anbiya thumma fal amsal fal amsal. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azab musibah yang lebih besar itu dialami oleh para nabi, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Nah itu dia, kita jadikan Allah
Kita ridhoi Allah sebagai Rabb kita, itu dia. Mengamalkan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, kemudian taat semua yang disuruhnya, dicegah, dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Nah, makna ridho kepada Islam, ya. Makna ridho kepada Islam sebagai agama. Apa maksudnya ikhwas sekalian milik Allah Subhanahu wa taala? Adalah merasa cukup dengan mengamalkan syariat Islam dan tidak akan berpaling kepada selain Islam. Demikian pula ridho kepada sampai situ dulu. Jadi ridho kepada Islam adalah mencukupkan dan mengamalkan syariat Islam, tidak berpaling kepada selain Islam. Jadi yang kita amalkan itu betul-betul dari Islam. Mana dari Islam? Itu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu yang kita amalkan. Cukup dengan syariat Allah. Tidak lagi kita mau menambah-nambah. Nah, ternyata yang kita amalkan itu bukan syariat Allah, tapi syariat agama lain. Masuk ke dalam agama Islam. Nah, kita berjibaku pula, ya, mati-matian pula mempertahankannya, ya. Padahal dia sudah mengatakan Islam, tapi Islam yang mana? Ya. Tatkala ada orang yang mendakwahkan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, mereka akhirnya bermuka masam. Ya. Tapi kalau dinukil perkataan syekhnya, dinukil perkataan tuanku buyanya, baru mereka bergembira. Di tatkala kita sampaikan qala Allah wa qala Rasul, ya, mereka bangkit syaitannya itu. Ya, nah ini kenapa syaitan tidak senang kalau disebut Allah dan Rasul, tidak senang mereka. Setan itu tidak senang. Maka ini dibisikkan kepada setan-setannya manusia. Maka kalau ada orang yang mendakwahkan kepada sunnah, nah ini sudah macam, nah ini yang kita rasakan ikhwas sekalian Allah. Maka kita tidak mencari lagi syariat-syariat selain Islam. Kita betul-betulkan agama mana. Maka dengan dalil. Maka kita beragama ini dengan dalil, bukan dengan akal, bukan dengan perasaan, bukan dengan hawa nafsu. Itu baru Islam kafah. Bukan Islaman. Apalagi Islam abangan. Ada pula Islam abangan, Pak, ya. Islam, ya. Macam-macam Islamnya. Bukan seperti yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ini yang kita cari, agama ini. Nah, kemudian kita ridho Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Apa maksudnya? Ridho kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul artinya hanya mencukupkan diri dengan mengikuti petunjuk dan sunnah Rasulullah SAW dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, serta tidak menginginkan selain petunjuk dan sunnah beliau SAW. Ini makna daripada wabi Muhammadin SAW nabiyya. Kita cukupkan, ya, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya, itulah yang kita amalkan. Apakah dalam mendekatkan diri kita kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya, kemudian mendekatkan diri, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dijalankan, diperintahkan, dituntunkan oleh Rasulullah SAW, dan tidak mencari jalan-jalan yang lain atau mencari jalan-jalan yang dibikin-bikin, ya, dibikin-bikin oleh guru, tuan guru. Saya ajib kemarin, Pak, ya. Masih ada yang lebaran kemarin, Pak. Subhanallah. Ya. Kemarin masih ada yang lebaran, masih Idul Adha, sholat Idul Adha. Subhanallah. Kenapa? Karena tuan syekhnya mengatakan, ya, baru nampak bulan. La haula wala quwata illa billah. Ini yang menyelisih. Apakah masih menjalankan syariat Allah, syariat Rasulullah SAW seperti itu?
seluruh penjuru dunia orang berhari raya, dia baru kemarin sholat Idul Adha. Tidak jauh dari kita Pak daerahnya ya. Masih ada ini kelompok ya. Kelompok di dalam agama kita. Nah, ini biasanya yang ajib di kita ini yang yang aneh-aneh itu diviralkan. No viral, no justice itu katanya ya. Nah, diviralkan yang tiap tahun itu yang salah. Malah mungkin kelompoknya barang sedikit beberapa orang, tapi ini sengaja diviralkan. Seolah-olah ini yang menyesatkan kita. Nah, ikhwan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita ridhoi Nabi Muhammad sebagai rasul dan apa yang beliau bawa adalah sebuah petunjuk dan sunnah beliau kita amalkan. Nah, sifat yang mulia inilah dimiliki oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimiliki oleh sahabat-sahabat yang berada di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat ridho kepada yang tiga ini. Ya, generasi terbaik umat ini kepada yang semua itu mereka capai dengan taufik dari Allah Ta'ala. Ini anugerah dari Allah, kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan mereka bersemangat dalam beribadah dan menjalankan syariat Allah, walaupun mereka meninggalkan kemewahan kelezatan yang mereka alami, rasakan. Ya, walaupun harus berpisah dengan keluarga, walaupun harus bersambung nyawa. Bagaimana Mus'ab bin Umair, ya, Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkat beliau atas izin Allah kemudian dakwah beliau, maka penduduk Yathrib Madinah sekarang mendapat hidayah dengan lisannya, dengan dakwahnya. Bagaimana kondisi beliau tatkala beliau dalam pemuda Quraisy? Ya, Mus'ab bin Umair terkenal dengan keharumannya. Harum dari jauh sudah tercium. Ini baunya Mus'ab bin Umair. Insyaallah. Tidak asing bagi orang-orang Quraisy untuk mengenal baunya, harumnya Mus'ab bin Umair. Tatkala dia sudah mengatakan, mengikrarkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dia ikrarkan syahadat, maka kelezatan-kelezatan itu satu persatu dicabut darinya, ya. Dan bahkan orang tuanya, ibu kesayangannya mogok makan, ya, sampai agar Mus'ab kembali kepada agama Quraisy, tapi tidak bergeming beliau. Orang yang kaya raya, orang yang dermawan, orang yang dikenal, tapi bagaimana kesudahannya? Ini yang ditangisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, melihat sahabatnya ini Mus'ab bin Umair dalam perang Uhud, menjadi syariat bagi kita. Tidak ada lagi kain yang menutupi dari Mus'ab bin Umair, diangkat ke atas kakinya tampak, diangkat ke bawah, ditutup bawah, kepalanya nampak, akhirnya ditarik, akhirnya kakinya ditutup dengan daun jerami. Ini syariat. Kalau tidak cukup kain kafannya ditutup dengan daun-daun jerami. Subhanallah, menangis Rasulullah. Ini kondisi Mus'ab bin Umair. Subhanallah. Ini contoh-contoh tarikh sejarah salafuna soleh, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harusnya ikhwas sekalian kita ya ukur diri kita, ya. Ini yang akan menjadi obat kepada kita, yang akan menjadi situasi dingin dalam kita menegakkan agama Allah, dakwah ini. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Ini sifat yang mulia inilah yang dimiliki oleh sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, seperti yang telah kita sebut beberapa penggalan kisah. Nah, kisah-kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya,
untuk mengobati kecintaan kita juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat juga perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kecintaan mereka, ya. Ini kecintaan yang sempurna yang diabadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna, tidak cukup iman kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, anak-anaknya, kedua orang tuanya, dan manusia semuanya. Nah, ini yang dimiliki oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat inilah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat. Ya, menceritakan tentang bagaimana ya sifat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan mereka kepada keimanan. Maka Allah abadikan di dalam surah Al-Hujurat ayat 7, Allah katakan, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Tetapi Allah menjadikan kamu sekalian, wahai para sahabat Nabi, wahai para sahabat, ya, cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan dan perbuatan maksiat mereka. Itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tentang ya kecintaan para sahabat Nabi kepada keimanan, ya, dan menjadikan itu terpaktri dalam hati mereka, dan mereka juga membenci kembali kepada kekufuran, benci kembali kepada kemaksiatan yang telah melakukan selama ini sebelum mereka masuk ke dalam Islam. Nah, inilah yang juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, iman ketika kemanusiaan kelezatan iman itu telah masuk dan menyatu ke dalam hati manusia, para sahabat radhiyallahu anhum, ya, iman yang telah mereka miliki. Nah, ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita betul-betul tulus dalam mencari dan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari ridho manusia. Kalau kita mencari keridhaan manusia, ya, ini contohnya adalah tidak boleh kita mendahulukan, ya, mudirul pimpinannya, ya. Kalau perintah komandan datang, pimpinan mana? Siap, ya tak? Tapi kalau perintah Allah gimana kira-kira? Betulkah sudah siap seperti tadi? Panggilan azan, itu panggilan datang dari Allah. Kalau panggilan manusia, dia lebih takut kepada pimpinan daripada takut kepada Allah. Subhanallah, ini sudah menempatkan keridhaan yang salah. Nah, ini harus kita jadikan seruan Allah itu yang utama daripada seruan manusia. Seruan manusia ya kita ijabahkan. Tapi kalau melanggar, sudah menyelisihi, sudah menduakan Allah, ini kita tinggalkan. Ini yang kita takjub, ya, melihat, ya, ada seorang perwira yang dia itu berani meninggalkan sidang, ya, karena suara panggilan azan. Harusnya seperti itu. Kalau perintah Allah datang, kita ijabahkan. Nah, begitu juga perintah-perintah pimpinan, komandan, ataukah kepala dan segala macamnya. Ini adalah perintah manusia. Dan Allah lebih dan paling berkuasa atas semua makhluk.
berani untuk meninggalkan dan menyia-nyiakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia melakukan ridho kepada istri atau suami, ya. Apa maksud itu? Lebih mematuhi atau takut kepada istri. Nah, ini yang lebih bahaya ini. Lebih patuh kepada istrinya daripada kepada Allah dalam hal urusannya. Atau mencari keriduan istri, ya. Semua diperintahkan oleh istri itu takut dikerjakan. Ini berbahaya, Pak. Kalau ada kita takut kepada istri itu, ya. Takut yang tidak dibolehkan dalam syariat. Kenapa? Kita laki-laki sudah ditakdirkan menjadi pemimpin bagi kaum wanita. Bukan artinya kita nomor 2, tidak. Tapi Allah sudah garis seperti itu. Allah telah utamakan kita dari sebagian yang lain. Untuk apa? Untuk agar kesejahteraan itu. Di fitrahnya telah diberikan oleh Allah kepada laki-laki itu sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia yang akan mengatur. Afwan, karena laki-laki dalam hal mengambil keputusan dia lebih cepat. Maka dalam Islam itu yang jadi pemimpin itu haruslah laki-laki. Maka para ummahat, para ibu-ibu itu memang fitrah seperti itu. Perasaannya lebih tinggi daripada akalnya. Nah, kalau seandainya ini seorang suami yang takut istri, nah ini sudah terbalik apa itu, Pak? Ya. Dia berusaha untuk mencari keridhaan istrinya dan menafikan keridhaan Allah. Atau seorang istri patuh dan taat kepada suami, ya, dan menyelisihi perintah Allah. Melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tadi kajian akhwat, ya, ada ummahat yang tulus menceritakan, ya, ada yang seorang suami yang menjual anak dan istrinya. La haula wala quwata illa billah. Bukan di daerah lain, di daerah kita, Pak. Nauzubillah. Ini betul, ya. Kalau sudah ini terjadi, ini adalah kita tidak lagi patuh kepada suami, tidak lagi patuh kepada manusia. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita patuh kepada makhluk ini kalau dia sudah menyelisihi perintah Sang Khalik, perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah-perintah yang tidak bertentangan dengan syariat, maka kita tidak boleh patuh kepadanya. Yang patuh kita adalah taat kepada Allah dalam yang ma'ruf. Kalau menyelisihi perintah Allah, maka harus kita tinggalkan, kita buang. Nah, maka di sini harus kita kuatkan keimanan kita. Apalagi melakukan keharaman yang dibenci oleh Allah. Ya. Berani melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah demi kepuasan kecintaan manusia. Atau dia mencari keridhaan manusia, ya, mencari keridhaan manusia, menggapai keridhaan manusia yang dia lakukan. Nah, ini yang kita harus hati-hati dan waspada dengannya. Kalau kita mencari keridhaan manusia dan meninggalkan Allah, ini adalah konsekuensi yang sangat berat yang akan kita tanggung.
berani meninggalkan suatu perkara karena ingin mencari keridhaan manusia. Tidak mau melakukan itu karena apa? Mau menggapai keinginan manusia, kesenangan manusia. Kesenangan hamba, kesenangan manusia ini tidak bisa kita cari, kita capai. Walaupun kita telah berupaya untuk mencari keridhaannya, bagaimanapun dia tetap tidak akan puas. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Manil tamasa ridallah bi sakhatin nas, kafallahu ma'unata an-nas. Wa manil tamasa ridon nas bi sakhatillah waqalallahu ilan nas." Rawahu Tirmizi. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah, ya, walaupun manusia membencinya, maka Allah akan mencukupkan baginya pertolongan. Nah, ikhwas sekalian, barang siapa yang mencari ridha Allah walaupun semua manusia menyelisihinya, membencinya, maka Allah akan menjadi penolongnya. Ya. Walaupun seluruh manusia menyelisih, membenci kita, tetapi yang kita cari itu adalah ridho Allah. Maka cukuplah Allah sebagai penolong kita. Maka Allah akan membantu kita, akan menyelesaikan permasalahan kita. Nah, ini lebih baik kita dicintai oleh yang satu, Allah, daripada dicintai oleh manusia. Jadi bagaimanapun, ya, manusia membenci kita, asal jangan kita dibenci oleh Allah. Biarlah seluruh jagat, penduduk jagat ini membenci kita, ya, menghina kita, dan berbagai makar dan tuduhan. Yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah Allah sebagai penolong kita dari permasalahan kita. Allah layakan menolong kita karena ini keridhaan yang sesungguhnya yang kita abadikan di dalam hati sanubari kita. Nah, ini tidak lagi apa-apa dengan masalah kehidupan ini, ya. Mau dia memblokade, memboikot. Ini kemana ini, kuas kalian kita lihat, ya, para kaum muslimin, ya, saudara-saudara kita yang terus dibantai setiap hari di Palestina itu, ya. Bahkan mereka mau mengejar kematian itu. Kenapa? Karena mengejar syahid, tidak geming, tidak takut mereka akan anak-anak kecil. Nah, ini keridhaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang buah hasil dari kelezatan iman yang mereka merasakan. Tidak khawatir, ya, dengan apa yang terbahkan kematian pun mereka hadang. Yang penting Allah Subhanahu wa taala ridho. Nah, ini yang harusnya kita senantiasa kuatkan dalam hati kita, ya. Mau dihina kita, mau dicaci, ya, macam-macam tuduhan kepada kita, jelekan-jelekan, gelar-gelaran, dan semua macam yang dituduhkan itu, yang kita cari itu adalah ridho Allah, dan kita tidak memperdulikan apa yang mereka katakan, apa yang mereka makarkan, apa yang mereka ingin upayakan menghilangkannya. Julukan-julukan yang jelek yang mereka sandarkan kita itu, cukuplah Allah penolong kita. Dan subhanallah, ya, subhanallah, kita bersyukur ikhwas sekalian, semakin mereka membenci dakwah ini, ya, semakin tersebar luas, subhanallah. Ya. Ustaz-ustaz kita dihina, mungkin semakin naik dia, ya enggak? Ditutup kajiannya, diundang oleh menteri, insyaallah, ya. Ditutup. Nah, ini keikhlasan tadi. Gimana lagi? Maka tidak bisa tidak bisa ditutup. Yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka menginginkan memadamkan cahaya agama Allah itu dengan lisan-lisan mereka. Tapi Allah menginginkan cahaya ini. Tidak bisa.
Maka beruntunglah kita ikhwas sekalian memuliakan Allah, ya. Ya, dengan kita telah mengikrarkan mengikuti sunnah, mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah akan tolong kita, ya, akan bantu kita. Yakin, saya yakinnya ini bantuan Allah itu, ya, dekat sekali. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku itu dekat, kata Allah. Aku akan mengijabahkan doa-doa orang yang meminta kepadaku. Maka jangan sedih kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Dan kalian merasa sedih, merasa, ya, gundah gulana, tapi kalianlah umat yang paling tinggi. Yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asal yang kita betul-betul pegang itu sunnah dan agama Allah yang mulia ini. Nah, jadi kita tidak mau, ya, mencari keridhaan manusia, tapi yang kita cari itu adalah ridha Allah. Maka cukuplah Allah sebagai penolong kita. Bantuan-bantuan pertolongan Allah akan terus datang kepada kita. Ini yang Allah abadikan dalam surat At-Tolak. Apa surat At-Tolak itu? Surat At-Tolak itu kan surat perceraian, ya. Surat perceraian, perpisahan. Nah, walau kondisi itu kan kondisi yang sangat rumit. Kalau seandainya perceraian itu terjadi, itu akan masa sulit yang dialami oleh dua pasangan itu, seorang istri dan seorang suami. Tapi kalau terjadi juga perceraian itu, ya, tidak bisa dihindarkan lagi. Ikhlas mereka karena Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena siapa yang takut kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Ya, ini pasti akan. Mungkin tidak itu pasangan yang terbaik baginya. Mungkin Allah akan datangkan lagi pasangan yang baik. Nah, ini. Maka Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan beri rezeki dari rezeki yang dia sangka. Nah, ini sekalian. Sesulit-sulit apapun. Maka yang paling sulit yang kita alami itu adalah cara terjadi ini. Perpisahan. Maka kita, ya, serahkan semua itu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal yang kita lakukan itu adalah keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Nah, sebaliknya, wa man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia, ya. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia atas dan kemurkaan Allah, ya, tapi Allah murka kepadanya, wakalallahu ilan nas. Allah akan mewakilkan dia, mencukupkan dia kepada manusia itu. Apa maksudnya? Allah tinggalkan kita dengan orang yang kita cari ridhonya itu. Allah tinggalkan kita, subhanallah. Manusia, apalah kekuatan kita manusia ini, ya. Maka untuk apa kita cari keridhaan manusia di atas keridhaan Allah? Manusia bisa berbolak-balik hatinya. Hari ini mungkin dia sayang kepada kita, besok lusa belum tentu. Ya. Banyak lihat itu. Persahabatan, pertemanan yang tidak dilandasi dengan ketakwaan, yang tidak dilandasi dengan keimanan. Apalagi pertemanan yang dengan duniawi, dilandasi dengan dunia, akan bubar. Banyak yang akrab-akrab, ternyata sebulan yang akan datang dia sudah berpisah. Ya, dia bertengkar, dia bubar. Banyak yang terjadi, mendirikan perusahaan, sepakat, ternyata terjadi, ya, mendirikan usaha dan segala macamnya. Itulah manusia. Maka pertemanan, persahabatan yang sesungguhnya itu adalah dia landasi dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Inilah persahabatan yang sesungguhnya. Dalam surah Az-Zukhruf Allah katakan itu. Ya, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pertemanan, persahabatan ketika itu satu sama lain saling bermusuhan di akhirat nanti. Saling bermusuhan, saling membenci, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dilandasi persahabatannya itu, pertemanan itu karena Allah. Apakah ini harus kita landasi, ikhwas sekalian? Saya berteman dengan si fulan karena dilandasi karena cinta kepada Allah, bukan yang lainnya. Bukan untuk mendapatkan kemuliaan, bukan untuk mendapatkan keduniaan.
Ya, bukan mendapatkan kemudahan dan segala macam, tidak. Kalau dibangun di atas ini, besok akan bubar. Coba antum perhatikan. Ya. Tidak akan lama. Kalau dilandasi, diniatkan atas unsur dunia. Nah, tapi kalau dilandasi dengan Allah, karena Allah, ya, akan langgeng. Akan langgeng terus. Karena Allah yang menjaganya. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah akan menolongmu. Maka persahabatan ini yang kita harus cari. Maka untuk itu jangan kita mencari keridhaan manusia. Itu apa keridhaan manusia kita cari? Ya. Biarlah seluruh manusia itu membenci kita, asal yang di langit menyayangi kita. Nah, ini. Kenapa? Karena penduduk langit lebih banyak daripada penduduk bumi. Kalau nama kita sudah harum di bumi, di langit, Masya Allah. Ini yang kita minta, ikhwas sekalian. Ya. Ini yang kita minta. Doa terus kepada Allah agar nama-nama kita ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisinya, dibanggakan oleh Allah di hadapan para makhluknya di langit. Nah, ini yang kita niatkan. Alhamdulillah bapak-bapak yang sudah haji, ya, yang sudah berangkat haji, rukun Islam yang kelima itu, di wukuf di Arafah zuhur sampai maghrib di tanggal 9 itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada makhluk yang di sisinya, para malaikat semuanya membanggakan hujaj yang mereka itu sedang berada wukuf di Arafah. Subhanallah. Ya. Disebut kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini antaranya juga kita menghadiri majelis ilmu, dipayungi oleh malaikat, kemudian kita disebutkan nama-nama kita, ya, oleh Allah. Apa kata Allah? Ya, inni uhibbu fulan fa'ahibbu. Subhanallah, Allah menyebutkan nama kita di sisi malaikatnya. Aku mencintai fulan, mencintai sen, maka cintailah oleh kamu semuanya. Subhanallah. Subhanallah, Pak, ya. Nama kita kalau disebut oleh orang lain gimana? Senang tak kita, Pak? Disebut oleh pimpinan kita senang. Disebut oleh atasan kita, dipuji. Apalagi oleh guru kita, oleh ustadz kita, disebut nama kita. Senang kita. Ini Allah yang menciptakan raja di raja dunia ini, mengatakan nama kita, disebutkan nama kita, kemudian dia perintahkan kepada malaikatnya untuk mencintai kita. Subhanallah. Nah, ini yang menggapai keridhaan ini. Maka mari kita ikhlaskan seikhlas-ikhlasnya hati kita, harus kita bersihkan terus agar jangan tercampur dengan kecintaan dunia ini. Memang berat, Pak. Perjuangan kita untuk ini sangat-sangat berat. Inilah yang harus kita terus berjuang, ya, melawan hawa nafsu kita, melawan musuh yang tidak kelihatan dengan kita, yang sentiasa menggeranyangi hati-hati kita untuk tidak ikhlas. Kenapa? Karena ridho kepada Allah itu adalah dituntut keikhlasan. Ya, ini riwayat Tirmizi, barang siapa yang mencari keridhaan manusia, ya, padahal Allah benci kepadanya, maka Allah cukupkan dia manusia itu penolongnya. Ya. Maka ini yang ditinggalkan kita oleh Allah, ya. Nanti di akhirat satu sama lain saling berdebat, ya. Saling mencaci maki. Ya Allah, kenapa aku jadikan si fulan menjadi kawan karibku, ya Allah? Ini penyesalan. Penyesalan nanti tatkala satu sama lain saling berdebat. Ya laitani takhadu fulanan khalila. Wah, sekiranya aku tidak menjadikan si fulan teman dekatku. Nah, ini yang semestinya kita paham, itu kita renungkan terus, ya. Hadis Rasulullah SAW ini adalah kita cari keridhaan Allah walaupun manusia membenci,
maka Allah akan menjadi penolong kita dalam semua perkara urusan kita. Tapi kalau sebaliknya kita mencari keridhaan manusia, tapi Allah benci, maka Allah cukupkan penolong kita manusia yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Nah, walihada yajibul hirsu ala an takuna al-hulul wal ara laisa fiha haram. Ya, untuk itu kita bersungguh-sungguhlah ya untuk meninggalkan segala pendapat-pendapat yang akan menjatuhkan diri kita kepada keharaman ya. Apalagi sawaun min zulmil abdi nafsahu ya. Apakah seseorang hamba yang menzalimi dirinya sendiri ya. Menzalimi diri sendiri zulm, atau jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita menzalimi orang-orang lain manusia ya dengan melalaikan hak-haknya dan menzalimi mereka, dan kita akan beringinan untuk mendapatkan kebahagiaan tidak dalam berbuat maksiat kepada Allah. Nah, ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dia poin yang ke-17 dari kaidah ya. Yang 40 kaidah yang menyelesaikan permasalahan kehidupan kita. Bagaimana kita iltimas ridha Allah. Senantiasa kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu perlu kita tata terus hati-hati kita ini. Kita bermohon terus kepada Allah agar Allah tetapkan hati kita di atas ketaatan. Ini yang kita doakan terus. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang mutarbalikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Bagaimana ini agar di dalam hati kita itu tetap dikunci oleh Allah. Ya, kita ridho semua ketentuan Allah, kita menjalani kehidupan ini sampai kita diwafatkan di atasnya, di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjalani kehidupan walaupun permasalahan yang banyak yang kita hadapi, tapi kalau kita sudah meyakini dan ridho semuanya itu, maka kita akan berjalan dengan selamat insyaallah. Ini yang kita doakan, semoga kita bisa meniti jalan selamat. Ini meniti jalan selamat. Kalau kita sudah meniti di atas jalan selamat, ihdinas siratal mustaqim. Ini tepat juga dengan logo Najiyah kita ya, meniti jalan selamat. Semoga semua kita doakan kepada Allah agar betul-betul ya tetap berjalan istiqomah di atas jalan ini ya, dan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dengan penuh ketundukan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Dengan keridhaan itu nanti akan berbuah hasil dan kelezatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kelezatan nikmat. Insyaallah kita doakan semuanya kita diberikan janji, mendapatkan janji Allah itu fi jannatin naim biiznillah insyaallah taala. Barangkali demikian ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam ini semoga bermanfaat dan berfaedah kepada kita semua. Dengan poin kaidah ke-17 ini, benar ini datang dari Allah dan salah datang dari sini dan syaitan, namun ampun. Kita tutup dengan banyak khatam menjelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.